itu udah lucu, kok di babit di wong. Kan kabar-kabarnya kan ada yang galak nyawer juga ya kan. Nah, coba pas tampil pengalaman pas tampil di panggung. Justru itu kita harus ibaratnya punya wawasan, wawasan yang jelas. Kita sering sharing sama kawan-kawan komedian, bagusnya apa kata-kata, dan juga sering kita lihat di media-media yang lucu-lucu, itu kan menambah wawasan kita. Ibarat contoh kalau pantun. Nah, kotak bukan sembarang kotak. Nah, minum kopi sama gula. Walau kepala botak, banyak gadis tuh gilo-gilo. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya galau-galau pemirsa channel YouTube Aan Muzar, netizen galau-galau ya. Kali ini kita kedatangan tamu, ya. Kalau aku ini memang kejinguan rambut agak kurang, ini memang katanya acaknya rambutnya ya. Iya. Siapa? Mungkin pemirsa tuh udah asing lagi lah, kenal galau ya. Singgo Kato inilah sering masuk koran, masuk TV di mana-mana, sehingga TV lokal di Palembang ini beliau ini lah sering muncul di IG, sering endorse. Pokoknya banyak nih yang gawein beliau nih. Kita nih penasaran, kita ulik-ulik dikit apa namanya, siapa nih yang beliau nih. Tapi kalau namu mungkin sudah banyak tahu. Iyalah tamu kita pada hari ini ialah Kak Iwan. Apa kabar Kak Iwan? Alhamdulillah. Iya, salam corona. Ini kalau sebenarnya kita tadi pakai masker, cuma untuk syuting ya kita pakai masker. Oleh bobok suaranya Kak Iwan. Iya benar. Dan jelas. Jadi banyak pemirsa ini kan sudah cukup kenal lah sama Kak Iwan ya. Amin. Ini kenapa aku panggil kakak, mungkin walaupun sebenarnya aku panggil Uwa. Mbah. Cuma kan karena Kak Iwan ini sebenarnya kakak pramuka. Jadi namanya istilah dalam pramuka itu tak kate istilah Uwa, mamang kate. Pokoknya kakak. Walaupun yang adiknya kecil, panggil tetap kakak. Iya benar Kak. Benar. Iya, jadi Kak Iwan ini seorang apa Kak namanya, andalan Kak? Andalan di Kuarda Sumatera Selatan. Oke, sejak kapan kakak tuh jadi andalan di Kuarda Sumatera Selatan? Sejak 2018. 2018 ya. Sebelumnya apa istilahnya? Pembina. Sebelumnya ya pembina eskul lah Kak, di sekolah-sekolah. Eskul pramuka. Eskul pramuka, kebanyakan di tingkatan penegak Kak. Penegak itu apa levelnya Kak? Coba aku lupa dikit Kak. Kalau SD itu kan siaga Kak, terus naik lagi ke SMP Penggalang. SMP Penggalang. Nah, yang SMA-nya penegak. Universitasnya Pandega. Baru jadi pembina. Jadi kakak ini banyak kan ke sekolah-sekolah sekolah menengah ya Pak? Iya, alhamdulillah. Cuma satu Kak ada. Apa? SD Kak. Ada masih SD. Itu cuma pembekalan untuk kedisiplinan mereka aja. Oke, untuk saat ini Kak, kakak sebagai pembina itu sejak kapan Kak jadi pembina pramuka tuh Kak? Sejak membina ya sebenarnya kita kan harus ada kursus Kak ya. Iya. Namanya KMD, KML, KPD, KPL. Nah, jadi awalnya KMD tahun 92 Kak. 92. Itu untuk KMD-nya. Masih kecil Kak, ada kan maluan kan manggil kan. Tapi untuk belajar membina ya dari mulai tingkat SMK lah. SMK ya. Nah, kalau untuk saat ini Kak, ini kan sudah tahun 2020. Sudah berapa sekolah yang Kakak bina eskul pramukanya Kak? Alhamdulillah memang Kak, ibarat kalau kita nggak apa-apa bahasa Palembang ya? Iya memang. Aku canggung kan kalau bahasa Indonesia gitu. Iya kada. Alhamdulillah Kak, ya dipercaya oleh sekolah untuk ngajar-ngajar. Ya kadang yang ini udah selesai saya pindah sini. Nah sekarang ini baru masih ada 5 lah Kak. 5 sekolah. 5 sekolah apa Kak yang kira-kira yang masih aktif? Insya Allah Kak ya, Insya Allah kalaupun masih dibutuhkan terus. Amin. Pertama di Kuarda Sumatera Selatan jelas Kak ya, andalan Kuarda Sumatera Selatan. Pimpinan Kak Mukti ya. Kak Mukti Sulaiman, Kak Kuarda kita yang tercinta. Terus saya dipercaya oleh SMK Negeri 2. SMK Negeri 2 di mana? Di Demang Lebar Daun Kak. Terus SMK Negeri 4. SMK Negeri 4 Kuburan. Di bukan kuburannya, Lebong Siarang. Samping kuburan maksudnya.
Nah, terus SMK Bakti Ibu 3. Bakti Ibu 3 itu para mano, Kak? Itu di KM 12, Kak. KM 12. Nah, masuk pas gerbang KM 12 masuk dalam. Aku berjalan kaki tahu tempatnya, ya itu. Terus ya? Terus SMA Son nggak? Son. Oh, SMA dia Son. Yo. Ketahuan, Itu banyak atlet Kak sana. Yo. Oh, atlet ya. Atlet semua. SMA Son, insya Allah juga kalaupun dipercaya lagi SMK Sumatera Selatan ya. SMK Sumatera Sumsel. Selatan. SMK Sumsel. Dan yang tadi yang satu SD, Apa? SD Muhammadiyah 6. Muhammadiyah 6 itu di mana Muhammadiyah 6, Kak? Itu di samping Rumah Sakit Balayuda. Oke, nah mungkin lagi ada insert gambarnya kayak kakak ini kalau tampilan sekarang kan tampilannya apa ya istilahnya tampilan artis lah ya, tapi kalau sebenarnya pemirsa netizen YouTube Anzi Muzar, Kak Iwan ini kalau pakai baju pramuka tidak keciren lagi. Jadi singkat cerita Kak Iwan ini kan juga salah satu talent apa sanggar ya Kak. Nah, kayak ada acara lucu-lucuan juga Kak. Komedian. Komedian. Ya. Jadi pas itu kakak ini negur aku. Siapa? Aku pangling. Oh Kak Iwan, rupanya nggak muncul di bangsawan dulu Kak. Sama apa dulu Kak acaranya Kak? Yang Lenggang Palembang. Nah jadi kepalangan tadi Kak kan banyak nggak nyangkut Kak. Kakak ini juga seorang kakak pembina beruka. Tapi kakak ini juga seorang komedian Kak. Kita telah terjingo nih dari tampilan udah lucu langsung ketawa Kak. Saya tuh nyingok botaknya ya. Nah, sebenarnya Kak Iwan ini awalnya cak mana Kak? Dari pramuka kok bisa jadi komedian tuh mana? Itu awalnya. Awalnya itu belajar coba ikut Dul Muluk Kak. Dul Muluk. Di mana itu? Di Teater Harapan Jaya. Itu Kak John Har kan. Latihannya dulu Dinas Penerangan Kak, di belakang BCA Rifai. Sejak tahun berapa tadi Kak? Tahun berapa tadi Kak? Itu 89 kira-kira itu. Baru berapa tahun lah umur aku. Nah, kalau sudah latihan sanggar. Nah, terus langsung ke teater Leksi. Nah, di situ saya menambah komedian juga dengan teater Leksi Kak. Sampai Lenggang Palembang berapa tahun. Dan di situ juga ada pernah ikut sinetron juga. Pertama sekali dari main sanggar tadi, pertama sekali tampil on air di layar kaca itu tahun berapa tuh Kak? Oh itu SMP Kak. SMP. Nari dulu asal baca nari ya. Wow. Tapi kalau yang main jadi komediannya? Komediannya ya itu tadi Dul Muluk tadi Kak. Di TVRI. Tahun 89 tadi. 89 tadi Kak. Berarti Kakak tuh sudah lama. Amin. Masalahnya yang sempat lama Kak sebelum pan oleh pandemi itu Kak, lama komedian tuh di program apa Kak kalau di TVRI Kak? Alhamdulillah di TVRI sempat kita lockdown juga Kak ya. Jadi sekarang ini bergerak di ini Kak. Di Sriwijaya TV juga. Di Sriwijaya TV. Hijrah ke TV tetangga. Jadi apa dia kan acara kita Kak di TV? Itu di Kosan Mangci. Kosan Mangci. Itu sama setipe ya kayak komedi-komedian ya. Sama Kosan Mangci, sudah itu kadang ngisi juga dibantu acara Berita Siru sama Hergon Kak. Sama Hergon. Kadang iklan-iklan dikit lah Kak. Jadi ini lumayan terkenal lah ya. Jadi siapa tidak tahu dengan Kak Iwan. Amin. Sudah tampil di beberapa koran. Ada koran kemarin koran apa Kak? Koran Seribu ya Kak? Koran Seribu alhamdulillah Kak. Sejarah kita ya Kak. Sejarah kita di situ ada galau Kak bisa kita baca Kak ya? Bisa dibaca. Nah sebenarnya Kakak ini sekarang Kak ya, kan Corona ini kan sangat cukup berpengaruh ya bagi seorang seniman. Betul Kak. Kan anggaplah seorang seniman budayawan lah Kak kira-kira Kak. Nah, cak mana Kak menghadapi sekarang ini? Memang terasa dah Kak sana? Nah, alhamdulillah kalau kopi itu kita terasa, tapi ada tapi Kak. Kebetulan Kak Ridwan juga ditarik Dewan Kesenian Palembang. Di Dewan Kesenian Palembang ini selalu ada acara Kak, yaitu ngasih sembako kepada semua seniman, kepada semua seniman se-Palembang ini, ya kan, yang dulu tidak pernah diketahui, kita harus cari ya, harus kita rangkul semua seniman. Kebetulan Cek Wan juga kalau di seni Cek Wan, kebiasaan Dewan Kesenian Palembang di bidang komite teater.
Di situ ada 6 komite. 6 komite kan? Kakak apa ketua koordinator macam mana? Anggotanya Kak. Anggotanya. Jadi komite teater, sastra, terus film, musik, tari, satu lagi lukis seni rupa. Coba Kakak tahu tapi ke ini ya apa? Ke teaternya nggak ya? Iya, ke teater. Jadi khusus teater. Jadi kan tadi kita ngomong karena ngomongin pramuka, kakak pramuka kan ya? Sekarang berarti karena berhubung ke agak kemudian lah sudah berubah ke Cekwan. Jadi lebih ke apa namanya? Lebih dikenal sebagai Cekwannya kan ya? Iya. Cekwan. Nah, jadi Cekwan cak mana sih ceritanya Cekwan tuh untuk saat ini Cekwan? Tadi zaman pandemi corona, Cekwan katanya juga sempat ngojek atau masih sampai ngojek apa cuma sekitar ini Mbak, nyari kesibukan Mbak. Cak mana tuh bisa diceritakan dikit Cekwan. Yang penting bagi Cekwan ini semuanya halal Kak. Kalau gawe halal apa salahnya kita gawe ke halal dan juga bisa berkah untuk keluarga. Lama ngojeknya apa karena corona ini Mbak? Alhamdulillah sebenarnya ngojek itu sudah lama Kak, sebelum ada Gojek. Iya, sudah ada Gojek. Ada ojek pangkalan. Opang ada ya? Opang, ojek pangkalan. Di Palimo itu pernah Kan? Kak? Di Palimo. Iya. Aku udah pernah ketemu Kak. Iya, karena orang tua aku balik ke Palimo Kak. Jadi aku di budak Palimo juga. Dulu tuh masih 1.000, ngantar satu sini 1.000. Bahkan aku dulu masih 500 Kak. 500. Saking zaman lamanya dulu. Yang jelas Kak, kita bisa merasakan susahnya hidup nih Cak Mano. Benar. Ya kan? Jadi kita benar-benar bergerak itu dengan hati-hati dan memang berkah Kak. Nah, pernah ada nggak cerita lucu nih? Misalnya kan Cekwan kan semua lumayan cukup terkenal lah, sudah masuk koran, sudah masuk TV kan. Ada nggak penumpang yang, nah ini kan yang masuk TV, apa nggak? Ada nggak cerita lucu lagi? Bisa cerita nggak sama ini di channel YouTube kan? Ada Kak, banyak sih sebenarnya. Tapi ada salah satu bapak-bapak nggak tahu Cak Mano, aku ini tidak bisa bahasa Indonesia. Iya, sudah masuk Palembang. Bagaimana? Jadi akhir waktu ngojek ngobrol, kan biasa kita ajak ngobrol Kak ya. Itu dari mana tarian itu? Tarian itu dari mana? Lupa, pokoknya ngantar ke rumah dia. Iya. Pegawai negeri soalnya di Polygon rumah bapak itu. Nah, sekarang bingung, masa agak lupa narik dari mana itu nah? Nah, lupa tuh dari mana? Lalamo. Lalamo yang sangat ini berkesan. Iya, aku. Jadi waktu itu aku ngobrol, terus dia ngomong, aku nih keciren suara kau nih. Cuma aku nih. Ngapa Pak? Ya. Ciren kau nih pernah, pernah aku dengar apa di TV katanya. TV mana Pak? Kau nih pernah masuk TV? Lah Pak, masuk TV pecah aja. Iya. TV. Tidak, aku cirennya katanya. Cirennya, cara kau ketawa, cara kau ngomong. Belum nyingok muka aku padahal Kak. Untung tidak nyingok muka aku bapak itu. Lagi loh Kak bapak itu nyingok muka aku. Jadi terus kayak? Jadi dia, kau nilai yang main lenggang Palembang. Nah, langsung nyebut merek. Karena dia hobi, bukan hobi nonton acara kita TVRI. Apanya? Acara lenggang Palembang tadi. Jadi dia tahu pemain-pemain lenggang itu dari suaranya, dari suara, dari ketawa. Tapi mungkin aku jelaskan lagi sama pemirsa channel YouTube Anmuzar, memang beda nih penampilan sini, giliran akuannya cak kalem ya, cak yang sakit. Tapi aman lah sudah actingnya pemirsa, wah luar biasa. Aku tetap lomo ini Kak Iwan yang tadi bukan? Oh iya. Beliau ini sangat totalitas lah. Totalitas. Aku ini gemeteran juang tuh. Kebetulan ya. Nah ya kawan. Jadi kita balik ke masalah ini tadi. Kak Iwan ini juga kan selain apa tampil lah dari sebagai komedian, juga nge-MC Kak Iwan ini. Alhamdulillah. Di Facebook atau di mana Instagram Kak Iwan ngerasa aku duet, dua apa tuh? Itu. Sama-sama langsing kan ya. Kebetulan, bukan kebetulan sih. Alhamdulillah waktu Dewan Kesenian kemarin saya ketemukan sahabat sahabat yaitu Cek Suko almarhum. Cek mana itu ceritanya? Ketemu di Dewan Kesenian. Entah kenapa pada waktu nge-MC kami klop Kak. Klop bener. TikToknya bagus. Cara dia aku ngomong langsung di timpohnya langsung ini saling ngisi. Nah ternyata pertemuan kami hanya sesaat. Pak, sudah ketemu berapa lama berarti? Dari hampir setahun lebih lah. Setahun lebih. Alhamdulillah beliau juga suka ngajak, endorse dadakan. Kami sering
Kami tidak melihat, pertama mohon maaf, bukan kita tidak butuh nominal, bukan. Kami yang penting seni. Pertama bagi kami saling bantu Kak pada saat itu. Karena beliau lah duluan, ya kan, kita doa ke Al-Fatihah untuk beliau juga. Amin. Tidak kira-kira nak nyari pengganti Cek Suko itu? Nah, kalau galak Cek Ani lah. Soalnya Cek Ani itu sama, 2 bergizi. Kami ini kalem. Kani lembut. Ini caknya Cek Wan ini nak dipancing nih ya. Tadi Cek kalem ya. Pokoknya mau dipancing dikit lanjut. Bukan. Cek itu kan mukanya dari pramuka. Jadi yang ini dulu formal dulu. Formal dari pramuka. Nah, itu ngomong ke bahwa eksul pramuka itu memang bermanfaat Kak. Betul Kak. Jadi itu kan mengarahkan orang-orangnya tuh ke arah positif ya, khususnya siswa-siswa, kemampuan mahasiswa yang ikut kegiatan pramuka. Dan ternyata mereka mempunyai talenta di bidangnya masing-masing. Ada yang pintar nyanyi jadi penyanyi, ternyata bagus kakak pramuka itu Kemudian ada yang gagah pintar baris berbaris, ujungnya kayak jadi polisi. Betul. Kakak ternyata kakak pramuka yang pinter dalam hal komedian, dalam hal main drama segala macam ya Kak. Tapi ngomong-ngomong Kakak ini jadi pernah main sinetron nggak ya? Main sinetron sama artis mana tuh Kak? Artis dunia dalam berita, dunia dalam akhirat kan? Iya, bisa cerita sih nggak? Tadi aku agak tertarik tadi ngomong sinetron apa Kak? Ya sinetron pertama tahun dulu sama Kak Anwar Fuadi Kak, di TVRI juga. Ya termasuk almarhum. Apa tuh Herman Nganto. Herman Nganto. Dulu pernah ke TVRI bareng-bareng. Kalau nggak salah ceritanya ke Palang Mandi biar basah. Di mana Kak syuting? TVRI. Di syutingnya di TVRI. Kerjasama dengan TVRI. Di studio? Enggak, di luar. Di luar. Outdoor. Di mana Kak waktu itu ingat? Di daerah Sukabangun 2, daerah apa? Di ada pengalaman yang seru atau lucu yang ingat agak waktu itu Kak? Karena levelnya lah sudah artis nasional Mungkin yang kaum milenial sekarang kan kenal Kak sama Herman Nganto. Aku masih ingat Kak, aku karena dari kecil juga hobi nonton TVRI kayak Anwar Faris aku udah kenal ya, Sultan Palembang kan. Nah, mana Kak kesannya waktu bisa satu frame dengan artis-artis Palembang zaman tempo dulu tuh Kak? Ya alhamdulillah kebetulan ya, karena itu saya kan di teater Leksi kan, teater Leksi juga kebetulan kerja bareng juga pada saat itu. Kami juga ada sebagai properti Kak, properti. Nah di situ properti ya pemain gitu kan pada saat itu. Properti apa Kak? Figuran apa? Properti tata busana Kak. Tata busana artis. Wardrobe apa yang dipakai artis ya kan? Kita harus tahu gitu. Penuh talenta nih ya. Rasa aku tidak rugi nih enggak baca sama Amin. Mungkin ada pas waktu itu apa salah terus Kak pas berhadapan sama artis. Wah, pokoknya kalau namanya kita main sinetron memang harus sabar. Sabar Kak, ngapa Kak? Sabar. Pertama memang harus siap mental. Tekniknya berulang-ulang kan? Iya, harus mental kuat Kak. Memang kalau enggak mental kuat susah gitu. Jadi aku kan pernah melok kamu syuting kayak waktu dalam rangka TVRI kan, aku melok jadi figuran. Itu tuh memang talent kayak acara komedi itu memang mereka tuh sudah hafal skrip di luar kepala atau cuma sekedar clue-cluenya baik Kak? Kayaknya sudah nyambung nih Kak, dari awal cerita sampai selesai itu tuh kayak skenario itu sudah hatamnya. Itu cak ada Kak? Boleh Kak panggil lah Kak ilmu. Ini banyak juga kaum milenial nonton. Tapi mohon maaf para senior mungkin yang nonton, kalau salah Cek Wan nyampe ke mohon maaf dulu. Iya. Ya ini sepengetahuan Cek Wan, memang skrip itu kan tebal Kak ya. Ya yang jelas kita baca dulu sinopsisnya Kak, ceritanya. Tadi dibakar, kemudian di kopi, dikudek-kudek, diminum ke. Apa ya? Iya itu ya. Kan ada kita dengar. Oh iya. Sebenarnya kalau Cek Wan itu sama dengan Cek Wan. Ada tipsnya dah untuk yang hafal skrip tadi. Ya itu tipsnya kalau setahu Cek Wan kita baca dulu. Cerita apa sih? Kalau bahasa trading cerita apa? Sudah itu kita lihat dulu peran kita nih jadi apa? Apa jadi Anggilo? Anggilo. Jadi Rajo. Itu apa peran kita di situ? Nah sesudah itu baru kita baca inti dari yang harus disampaikan. Ya kan? Dari cerita itu yang kita omong tuh, intinya jangan lupa.
Kalau ke penyampaian. Kita lebih penting paham. Gitu, paham. Kalau kita hafal tuh, hafal keseluruhnya mungkin nggak apa-apa. Benar sih, benar. Nah justru itu perlunya kita ceritanya kita ngerti, pahamnya. Perlu kita latihan di teater, cak mano kan. Oh improvisasi cak mano, ya kan. Dan juga karakter kita bawaannya cak mano, jadi peran kita itu. Harus pahami dulu nanti keluar dewe. Keluar dewe. Dan jangan lupa juga harus berdoa. Sebelum main tuh berdoa dulu. Doa apa? Doa mau makan. Doa tuh ya Allah kita minta sama Allah semoga cara kita main tuh hidup pada saat itu. Jadi peran seseorang tuh hidup gitu. Jadi orang tua. Tapi pernah nggak Iwan? Pas Iwan merasa melucu, itu udah lucu. Apa dibabit di uang punya kan kabar-kabarnya kan ada yang galak nyawer juga ya kan? Nah, coba pas pengalaman pas tampil di pucuk panggung. Memang ada garing kadang kan, garing kalau justru itu kita sebagai komedian jangan mengharap bahwa kita tuh lucu kan. Jadi mana yang jelas kita apa adanya baik ngomong. Jadi kita ada rasa kalau kita pasti lucu nih kalimat ini aku ucapkan ternyata wong nggak ketawa kan. Kita yang jadi ini kan don dewe. Itu mana pasti kan pernah ngalamin. Justru itu kita harus ibaratnya punya wawasan yang jelas kita sering sharing sama kawan-kawan komedian bagusnya apa kata-kata dan juga sering kita lihat di media-media yang lucu-lucu itu kan menambah wawasan kita. Berarti banyak ke daftar pustaka kira-kira. Iya, jadi kita punya bahan. Ibarat contoh kalau pantun. Nah, kotak bukan sembarang kotak. Minum kopi sama gula. Cakep. Walau kepala botak, banyak gadis tuh gilo-gilo. Sikok lagi kepala kan, Mak? Iya, kepala sikok lagi. Nah, sikok lagi apa? Berarti memang sebelum kita tampil itu, intinya kita persiapan. Iya, persiapan tadi kan. Coba kumpul ke konten berikutnya. Kalau memang kita udah siap, kita baca kan? Iya. Intinya kita persiapan. Aku nih, sikon aku tanya ke kepala aja. Aku nih kan kalau nengok sekarang, itu hilang kumisnya. Kalau di TV apa sampil itu ada kumis becak sebelah di tengah-tengah. Kumis Jojon nih juangnya. Becak Charlie Chaplin. Sebenarnya inspirasinya cak mana itu cak? Nah cak ini para penonton juga ya. Cek Wan ngapo dulu ada kumis di Lenggang Palembang, tapi bukan niru kan. Itu tiba-tiba masuk sendiri. Pertama kumis itu dari yang Hitler. Nah, Hitler kan berkumis pemarah, garang kan. Nah, Hitler itu. Celana pendek itu juga bukan dari Jojon. Dari siapa? Almarhum yang artis paling kaya itu celana pendek siapa? Bob Sudewo. Itu bukan dari Jojon. Kalau Jojon kan segini. Ya, tapi sampai ke sini kan. Nah, Hitler itu di situ justru itu Cek Wan itu perawakannya kayak pemarah. Tapi waktu ditantang cengeng Kak. Nangis gitu. Tidak melawan. Padahal aslinya memang kayak sudah tuh sok kayo kan? Bob Sudewo kan kayo, tapi sok dewo. Kalau Cek Wan lain sok kayo tapi buntu. Sekayo tiap hari pagi dan sore kayo. Mawa ember kecil, isi sabun, isi odol, kayo dia. Kayo, kayo. Mandi. Dia kayo kan? Ya. Baca juga, nyambung. Tapi ngomong. Nah TikTok Cek ini lah ngaku seneng. Ngomongin cerita Kak Iwan ini sebenarnya aslinya mana Kak Iwan? Kalau aku nih lahir di Palembang. Tapi kalau kata Abah dulu sebenarnya kayak Agus. Kan? Dari Jawa tapi di Jawa bukan di sini Kayak Agus tuh yang Jawa. Dari Abah kan, Abah Jawa Timur. Wong tua asli wong Jawa. Bapak Jawa Timur. Ibu Palembang nasi campur Cirebon nasi. Ada campuran Cirebonnya kayak. Betul, karena mukulnya tidak kejingan orang Jawa. Iya, tidak kejingan wong apa Kak? Wong gila. Udah ngomong kayak. Tidak apa-apa, sebelum diomongi. Maaf lu. Tapi bagus Kak, kalau kita misalnya peran jadi pemarah, wong benci, berarti main kita bagus. Bener. Kalau kita jadi gila, wong takut, berarti bagus peran gitu. Berarti berhasil kan? Berhasil. Nah. Oke kawan, jadi sekarang ini di tengah
apa pandemi lah kak Kak, mungkin apa lah kayak harapan seniman Caka Iwan kan kedepannya kayak mana Pak? Apa kak perlunya? Apa entah terserah kakak, mungkin kepengen buat pemerintah, buat sesama seniman kak, mungkin apa kak harapannya? Oke, makasih. Kami ya mewakili para seniman, ayo kami mengharapkan janganlah seniman itu dianggap kecil, ya kan? Perhatikanlah seniman. Honornya kan bisa dikit. Aku nggak ngomong nggak ngomong. Kan dibantu ya kak? Iya. Jadi ibarat dunia itu kalau tanpa seni itu ini kak, sepi. Kita makan pakai seni loh kak. Cara makan itu seni. Iya benar. Ya minum kata seni mana senewan nggak? Benar. Nah justru itu kami mengharapkan untuk pemerintah dan juga untuk pekerja-pekerja seni, kita jangan tidak berkarya. Kita harus banyakkan karya. Apa sih karya apa? Semangat terus. Insya Allah rezeki itu diatur oleh Allah. Amin. Mungkin jika lagi terakhir Kak Iwan, sebelum kita tutup podcast kita nih, pesannya buat kaum milenial Kak Iwan. Milenial, yang bingung nih, mungkin yang tamat sekolah. Aku juga pengen jadi ini passion aku jadi seniman. Mungkin pesannya buat mereka tuh seperti apa kayak? Pertama untuk adik-adik pramuka kayak untuk adik-adik pramuka yang jelas pramuka itu semua ilmu ada di sana. Jangan hanya pingin ganteng. Caku gak tapi kita nggak bisa apa-apa. Ya. Tapi yang jelas kita harus punya karya yang banyak. Tidak harus pramuka, kita harus serba bisa. Kalau bisa kita kuasai semua yang belum pernah kita kuasai. Tapi jangan yang negatif ya. No narkoba, ya. Jangan sekali-sekali mencoba narkoba, itu bahaya. Itu betul. Itu adik-adik pramuka, semangat dengan pramuka. Jangan melihat pramuka itu apa ya? Pramuka itu kena panas, gigi hitam, jangan takut. Hitam-hitam kereta api biar hitam banyak yang cari. Itu pramuka. Iya. Putih-putih kembang melati, dia putih banyak daki kan. Justru itu pramuka jangan takut hitam. Hitam tuh kuat. Itu untuk yang pramuka. Tapi untuk dulur-dulur seniman, mari kita berkarya. Jangan pandang, itu COVID, memang bahaya. Tapi kita terus berkarya. Itu terus berkarya. Adobe. Terus, apalagi media sekarang kak ya, bisa melihat kita tuh siapa. Harus tidak baca di TV, baca. Kaan baca. Nyari aku dapat ketemu. Gampang nyari aku kan. Bawa kaleng puan. Kaleng puan. Macam-macam. Ya namanya Cekwan. Iya Cekwan. Memang salah nih aku. Memang salah aku nih. Ada lagi tambahan? Ada lagi ya, yang jelas untuk ini kak ya, untuk para sekolah juga kak ya. Untuk sekolah nih, untuk kami kepingin untuk sekolah yang menggunakan ibarat jasa pembina honor. Tolong diperhatikan juga. Jangan terlambat ngasih honor tuh. Bukan, masalahnya gini, terlambat tuh biasa. Yang jelas mereka tidak gampang menjadi seorang pembina pramuka. Ada prosesnya kan? Mereka juga harus sekolah. Mereka juga harus kursus. Dan mereka itu jenjang kursusnya berat kak. Ada 4 kursus yang harus dia lalui jadi pembina. KMD, kursus mahir dasar. KML, kursus mahir lanjutan. KPD, kursus pelatih dasar. KPL, kursus pelatih lanjutan. Ini semuanya membutuhkan biaya tidak sedikit. Jadi janganlah ibaratnya pembina pramuka itu dianggap kecil. Semua pramuka itu kaya kan? Kaya ilmu dan kaya berkaryanya lebih ini bagus lagi. Dan mohon terakhirnya curhat ya. Curhat bukan apa, membantu teman-teman juga kak. Karena pramuka itu dianggap kecil kalau kita tidak ini. Siapa lagi yang tidak mau besar kalau kita tidak kita sendiri. Nah soalnya alhamdulillah anak-anak pramuka banyak yang berhasil kak. Siap. Dan tidak ada saya temukan anak pramuka itu kena narkoba. Tidak ada kak. Karena kalau lu mengisi kegiatan dengan yang positif. Betul. Kalau dia kena narkoba, tidak kuat dia di alam. Benar.
Mana ada sampai sekarang, sampai ke nasional tidak pernah saya dapatkan anak pramuka itu kena narkoba. Jadi dengan pramuka pasti semuanya bisa. Oke. Dasa Dharma Pramuka. Iya. Bisa sebut nggak? Bisa. Tak cinta parera hedis versus. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin terampil dan gembira, hemat cermat dan bersahaja, disiplin berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Dasa Dharma Pramuka. Salam Pramuka. Salam. Salam gini kan? Salam Pramuka. Aja ikut. Ya, itu aja ya kami. Yalah, terima kasih Cek Iwan dan Kak Iwan. Aku nyebut biasa manggil kakak, rasa lemah kakak lah. Iya, kakak dong. Terima kasih Kak Iwan sudah Alhamdulillah. Sudah memberikan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol yang tidak seberapa ini. Iya, Kak. Apalagi ini. Oh, ini jangan tidak seberapa, Kak. Ini berharga sekali. Sedunia bisa melihat kita, kan. Jangan-jangan kita dikarangin 2 gizi loh ya. Ya mungkin terima kasih Kak Iwan ya atas partisipasi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin ini ada manfaatnya ya bagi penonton yang nonton podcast kita ini. Amin. Itu baik pemirsa channel YouTube Ahuzar di episode berikutnya, edisi hari ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalam.